نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya para santri, Masya Allah, semangat santrinya ini ya. Walaupun hujan tadi. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk sekarang ya di majelis ilmu, di halaqatul dzikr, guna kita sama-sama mengingat kembali insyaallah agama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, tersaling peringatin yang berkaitan dengan agama kita. Ya, karena mengingat agama niki sangat penting. Ya, karena dialah agama niki tujuan kita ada pada jemaah. Tujuan kita hidup untuk merealisasikan agama niki, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah di taman itu. Mun ngelewatin taman surga demen telah tono. Ya, pesila nih berarti membiarkan teman telah bersila dinikmati apa yang ada di taman surga. Jikalau kalian melewati taman surga, mentelah penuh. Qal, maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qal, beliau bersabda, hilaqud dzikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Kelompok-kelompok untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpulan-kumpulan yang dia mengingat Allah. Dia niki dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga, kebun surga. Ya, dan beliau mau pesan munde ngelewatin kebun surga ini, taman surga ini, sila daripada mentelah tolong. Mentelah dalam arti menerima hidangannya.
mengambil bagian dari apa yang ada di dalam kebun surga itu. Nah, ulama kita kemudian menjabarkan bejakenana kelompok-kelompok zikir. Ya, bekenana kumpulan-kumpulan zikir itu. Di antaranya dikatakan halaqatu tahfizul Quran. Di antara kelompok-kelompok zikir itu adalah kelompok-kelompok yang menghafal Al-Quran. Ya, membahasan itu makin TPQ. Ini berarti juga termasuk taman-taman surga. Wa ta'limu tajwidihi, kelompok-kelompok yang mempelajari tajwid Al-Quran. Wa mudarasati ahkamihi, kelompok-kelompok yang meneliti, mendalami lagi hukum hakam membaca Al-Quran. Semuanya ini ada di dalam apa namanya tadi? TPQ itu. Belajar baca Iqra, kemudian tajwidna, hukum hakam. Nah, berarti TPQ itu di antara taman-taman surga, subhanallah. Kemudian wahia durusul fiqhi, di antaranya adalah kelompok-kelompok yang belajar fikih. Wa ta'allumul ahkam, atau belajar hukum hakam fikih. Karena nanti begitu kita belajar hukum, kita akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal halal wal haram wal amru wan nahi wasyar'u wad din. Kelompok-kelompok yang membaca tentang ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini syariat, ini agama. Yang tentunya itu semua bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena itu nanti akan menjadikan kita ingat kepada Allah. Karena dia mensyariatkan ini. Wahia, dan termasuk juga majlis atau kelompok zikir yang merupakan taman surga adalah majalisul wa'dhi wat tadzkir. Majlis-majlis nasihat, majlis-majlis yang mengingatkan apa? Bil akhirati wal jannati wan nari wat thawabi wal iqab. Majlis-majlis yang mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan surga, akan neraka, akan pahala, dan akan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, majlis-majlis seperti inilah yang dinamakan dengan hilaqul dzikri. Kelompok-kelompok zikir. Ya, jadi muntegita kelompok-kelompok marah niki sila tersinggah. Tapi bahasa artinya singgah itu mentelah. Sila ada mentelah. Pesila nih si Nabi niki sila ada mentelah. Ya, mentelah di sana kan nanti dihidangkan kita segala-galanya. Dan ini tahu tempat yang kita disuruh mentelah itu adalah taman surga yang semuanya ada di sana. Berupa ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan segala-galanya ada. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan semua itu. Mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang mana nama rumah Allah? Yang mana nama rumah Allah? Masjid. Ya, masjid. Kalau dengan sholat 5 waktu. Di Indonesia ini macam-macam arahnya. Ada surau, langgar, musala, masjid, terus jami, terus macam-macam. Semuanya itu masjid sudah namanya. Semuanya itu namanya masjid. Tidaklah suatu kaum berkumpul
di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah itu masjid. Makanya usahakan ya kumpul itu di masjid untuk berzikir niki, entah itu untuk TPQ, entah itu untuk pengajian, entah itu untuk apa. Usahakan di masjid. Karena keutamaannya yang lebih dari selain masjid. Lu kita makin kumpul le barangnya le kebun kok tengaji le Bali le apa malik bagus, tapi jauh lebih bagus kumpul di mana di masjid, karena hadisnya mengatakan demikian. Nah, tidaklah sebuah kaum kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yatluna kitabullah. Untuk apa dia kumpul? Dia kumpul membaca kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Ya, dia baca Quran di sana. Nah, kita mau melajarin hukum hakam, enggak nesibul langkah dengan al. Jangan sampai hukum hakam itu berlandaskan akal-akalan, jangan. Harus dia berlandaskan kitab. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka memudarasanya, memurajaahnya, saling menguatkan satu sama lain, saling peringati, saling badak. Kalau sudah terjadi ini di kaum itu, nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan kepada mereka. Kita tenang, angkat langsung lupa bang cemok, bang rontok, bang apa lupa ti mutlak bakal tene. Dengan oke, tenang, mengerjakan pedang kita saking tenang, tenang langsung. Karena Allah menurunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Semua yang ada di sana dirahmatin dia, disayang dia. Ya ibu-ibu, wa hafathumul malaikah, dikelilingi mereka. Ya, dan malaikat tidak akan hadir melainkan dalam hal-hal yang mulia. Dia malaikat. Makanya rumah yang ada gambar, yang ada patung, yang ada gungung, dia milik itu malaikat. Gak mau, karena dia hanya mau di tempat-tempat yang mulia. Nah, di antara yang mulia adalah majlisud dzikir, tempat-tempat berzikir. Makanya malaikat turun dia. Ya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut orang-orang yang kumpul itu, disebut oleh Allah di sisinya di sana. Disebut dia di langit di sana, di hadapan para malaikat, disebutnya itu setiap subuh itu disebut. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan bahwasanya orang yang kumpul semuanya ini dapat dirahmat dari Allah. Ya, mau rahmat dengan Allah, terbesar itu kan. Bahkan bukan hanya yang serius berzikir nih. Si kebetulan numpang lewat bersembau, misalnya ke hujan tiba-tiba bersembau itu dia gara-gara anak hujan, milu terus yang dengeran, maka dia juga dapat dia rahmat itu. Saking luasnya rahmat. Yang mana bisa dinamakan untuk tiba-tiba hujan bersembau yang ya rahmat. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'aluh wa ajartuhum mastajaru." Allah berkata tentang orang-orang yang hadir itu, ghafartu lahum, mengatakan saya ampuni mereka semua itu. Dan saya akan berikan mereka semua yang mereka minta. Dan saya akan jaga mereka dari semua yang mereka takutkan. Itu juga kumpul Nabi tendang ini surga pasti. Dan dengan oke, itu yang kita cari. Kemudian dari apa yang kita takutkan sekarang ini? Nakutan hujan ke? Neraka kita takut. Maka Allah akan menjaga kita dari neraka itu.
Jadi Allah mengatakan, saya ampuni semua yang hadir, saya beri dia apa yang dia minta, saya jaga dia dari segala yang dia takutkan. Fayaqulun, malaikat mengatakan, Rabbi fihim fulanun abdul khatta. Malaikat yang mencatat niki, dia berkata kepada Allah, ya Allah, di antara mereka itu ada fulan, si fulan, abdul khatta, si fulan seorang hamba yang banyak dosanya. Ada di sana duduk, innama marra fajalasahum. Dan dia si fulan ini dia sedang lewat, tadi tiba-tiba duduk bersama mereka. Nggak niat ngaji mulai. Ya lewat, tiba-tiba mentelah. Fayaqul, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, dan baginya pula orang itu ampunan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena orang-orang yang kumpul ini, majlis zikir ini, la yashqa bihim jalisuhum, ndek narak gin rugi dengan si tokol kerja mereka. Padahal sekedar liwat baru ino lalu mentelah karena sesuatu dan lain hal. Misalnya panas lalu tokol semendak ngurangin rasa babak. Darah niat ngaji padahal sekedar tokol mau ya darah. Atau hujan sekedar bersembau mau ya. Maka hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang-orang bijak mereka mengatakan ishabu ma'allah fa illam taqdiru fashabu ma'aman yushibu ma'allah. Orang-orang bijak mengatakan temanilah Allah. Jikalau kalian tidak mampu menemani Allah, maka temanilah orang-orang yang menemani Allah. Nabi kena ini, yaitu jadilah orang soleh, jadilah orang mundik dan mampu jari dengan soleh, maka bebaturanlah kerja dengan soleh. Ini nengke dia mampu jadi dengan si pacu ngaji, bahkan sesekali tetokol milu ngaji. Ya minimal sebagai bentuk dukungan. Mendukung mereka yang mengaji, mendukung mereka yang mengadakan TPQ, mendukung mereka yang mempelajari Quran dan hadis, minimal. Atau minimal jangan memusuhinya. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang pelajari Quran, mempelajari hadis, jangan musuhin nyonya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, mudah dia membalikkan sesuatu. Mudah. Yang tadinya orang di tempat kedudukan tinggi, yang menghina orang yang berada di kedudukan rendah, hina, dengan mudah Allah membaliknya. Hitungan detik kebalik. Mudah bagi Allah. Ya, jadi minimal jangan sampai menghina orang yang belajar di Quran dan hadis. Jangan sampai menghalangi dan mencegah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita berusaha menjadi orang-orang soleh. Kalau kita tidak mampu, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Karena marangone ndenara gin sengsara, denara gin sengsara dengan si bebaturan kece dengan soleh. Ya, pada barang baru dia lagi sengsara dengan si sekedar mampir. Ya, mampir di tempat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, niki dia di antara keutamaan menuntut ilmu. Jari denara istilah sia-sia. Tidak ada istilah ya darat mau misal ngana atau apa ngana denara istilah ngana. Sekedar detokol apa ngana
mentelah mara baru no. Wah itu keutamaan no. Apalagi kalau plus mendengar, apalagi plus merenungi, plus mencatat malik, apalagi plus menghafal malik, keutamaan di atas keutamaan. Intinya orang yang duduk di majelis ilmu sedikit pun tidak ada ruginya, sedikit pun tidak ada. Ya sekadar mentelah dengan tokoh-tokoh bersembau di sana, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan permintaannya dan akan dijauhkan dia dari apa yang dia khawatirkan. Oleh karenanya keutamaan sangat besar dalam menuntut ilmu. Ya sila ia terniatang niki dalam kumpul kita ini. Ya kita kumpul di sini mengharapkan kebaikan, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Batengen yang tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga tubuh kita, menjaga agama kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga sunnah-sunnah ini agar tetap bisa diamalkan oleh kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan niki kita akan lanjut insyaallah membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana bab yang akan kita baca mungkin masih bab yang ke-13, yaitu babu kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Niki kitab susunan niki si Al-Imam An-Nawawi. Ya, tentang motivasi dan ancaman, di mana di dalam bab yang ke-13 niki ya akan dijelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, luwih jalan mendapatkan pahala. Bahwasanya untuk mendapatkan pahala jalannya sangat banyak, ibu-ibu, langan temiter. Dan ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Luwih jalan, luwih cara kita mau pahala. Bahkan sebelumnya kita sudah baca ada seorang hamba dalam kitab ini, kita sudah baca seorang hamba yang mengelilingi surga, ketuk-ketik di surga. Apa sebab dia masuk surga dan keliling-keliling di surga itu? Sebabnya gara-gara dia memotong sebuah pohon, yang pohon ini mengganggu kaum muslimin. Jadi sebuah lolon kayu niki mengganggu rung-rungno setiap mereka dengan kedantukan doang dengan itu. Polongnya si ia akan tak mengganggu kaum muslimin. Gara-gara ini tanpa surga, bahkan keliling-kelilingnya di surga, menunjukkan dia nasake surga mau beberapa surga mau keliling dari surga A ke surga B, dari surga B ke surga C, keliling. Gara-gara apa? Gara-gara memotong sebuah pohon yang pohon itu mengganggu jalannya kaum. Nah ini menunjukkan banyaknya jalan kebaikan, jalan kebaikan. Dalam arti luwih langan tegin mau pahala. Ya, jadi bukan hanya seperti tadi baca Quran, mengaji, sholat, ternyata ini potong pohon, menghindari hal-hal yang menyakiti kaum muslimin. Ya, hal-hal seperti itu juga kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan mendatangkan pahala. Nah, seperti ini bab kita, dan mungkin kita akan baca hadis berikutnya di sini. Hadis yang ke-20 dalam bab ini. Wa anhu, dan darinya
yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, arada Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjid. Ada sebuah kabilah di zaman Nabi SAW, arana kabilah Bani Salamah, terkenal ya. Nah, kabilah Bani Salamah ini dia ingin pindah qurbal masjid, dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia istiwa pernah di sana di Madinah, kurang lebih tempatnya Bani Salamah ini kurang lebih di Masjid Al-Qiblatain. Masjid Al-Qiblatain. Nah, jarak antara Masjid Nabawi ke Masjid Al-Qiblatain kurang lebih 2 kilo kurang. 2 kilo. Masjid Kuba jauhan lagi ke Masjid Kuba. Ini Qiblatain. Ya 2 kilo. Mulai nang api tai nanti 2 kilo itu. Peringga 2 kilo itu nah. Kurang lebih lah kene Masjid Nabawi atau ini ya daerah Bani Salamah. Ya, kemudian masjid itu peringga. Kurang lebih 2 kilo gitu. 2 kilo ya. Nah, katakan kurang lebih. Nah, ingin dia Bani Salam ini pindah ke sana agar dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengarlah keinginan mereka ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Wahai Bani Salamah, telah sampai info kepada saya, amun side pada ginde pindah aning dekat masjid ini. Faqalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan benar ya Rasulullah, kami mau pindah. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Bani Salamah, wahai Bani Salamah, kata beliau, diyarukum tuktabu asa. Wahai Bani Salamah, diamlah di tempat kalian, karena akan tetap dicatat langkah-langkah kalian. Diulangi lagi oleh beliau, diyarukum tuktabu asarukum. Diamlah di tempatmu wahai Bani Salamah. Tidak pindah karena akan dicatat setiap langkah-langkah sida. Langkah aning B ini aning Masjid Nabawi dicatat langkah-langkah 2 kilo kira langkah ini. Kira langkah kira-kira 1 kilo berapa langkah dia? Kurang lebih 3.000 langkah. Ya, atau mun belian sekali 2.000 langkah. Gitu. 1 langkah setengah meter, maka 1 kilo 2.000 langkah. Mulai 2 kilo 4.000 langkah. 4.000 langkah lalu mau pahala 4.000 langkah boleh mau pahala. Itu yang beliau katakan tadi, tuktabu atharukum, akan dicatat langkah. Nah, kita di masjid biar langkah kira-kira. Nah, kurang lebih sekenal apa? Makanya akhirnya Bani Salamah tidak pindah dia. Ya, kenapa? Karena ingin tercatat langkah-langkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan, inna bi kulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu menaikkan 1 derajat. Tanya pangkat, tanya pangkat sederajat. Karena kita dia petan ini, nanti pangkat Yang tadi jadi guru, mau jadi kepala sekolah mau jadi kepala dinas, mau jadi menteri Bila kayak pangkat ini. Nah, di sini dikatakan setiap langkah itu akan menaikkan derajat. Mau 4.000 langkah bisa kemudian kita ada.
Ya, dan tentunya di sini dikatakan langkah menunjukkan lekak naik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai yang namanya jalan kaki. Demannya lekak naik itu. Ya, angka kita berusaha ning masjid niki telekak naik. Telekak naik. Ya, karena nanti setiap langkah ngene. Beliau juga sekali sepekan lekak naik di Masjid Kuba beliau juga lekak naik teh ning Gunung Uhud. Akan demannya lekak naik. Naik teh dah silakan perkara-perkara lekak naik. Ya, dan ternyata makin di sisi duniawinya lekak naik ini ternyata luar biasa manfaat. Ya, ilmu kedokteran menemukan bahwasannya kunci kesehatan di kaki. Mana masih sehat, naiknya sehat awakna. Lagu munah KO naik bade ngaden dina KO si lain. Darat hadah bahasa. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam banyak kegiatan-kegiatan jalan kakinya beliau. Bahkan sholat Jumat dah seluruh lekak naik sholat Jumat. Ya, menunjukkan pentingnya yang namanya jalan kaki. Nah, di sini setiap langkah ya itu akan menaikkan derajat seseorang. Hadis niki ya muttafaqun alaih, dan lafaz yang kita baca niki adalah lafaz dari Al-Imam Muslim rahimahumullah. Niki hadis yang ke-20. Kita lanjut makin ke hadis yang ke-21. An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dari Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana rajulun, Ubay bercerita, ada seseorang, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ubay bercerita, ada seseorang di kota Madinah yang tidak ada seseorang lebih jauh rumahnya dari masjid melebihi orang itu. Dalam arti ia ini dengan si paling jauh balinya dengan masjid. Kemudian wa kana la tukhti'uhu salatun, dan orang ini walaupun dia jauh rumahnya tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ngone Bani Salamah ini 3 kilo dengan Masjid Nabawi ngone 2 kilo. Nah ini lebih jauh malik ini. Lebih jauh malik, lebih dari 2 kilo berarti. Cuman dia tidak pernah ketinggalan sholat. Bermubik bolehnya subhanallah. Itu justru si tetangga masjid no, karena kita kembilinan ini ya. Nah kemudian faqila lahu, maka dikatakan kepada orang ini, au faqultu lahu, atau di riwayat yang lain dia sendiri Ubay bin Ka'ab yang ngomong sama orang ini. Ya, Ubay mengatakan, lau ishtaraita himaran tarkubuhu fi dhalma wa fi ramda. Wahai fulan, coba dan beli sebuah keledai yang engkau bisa mengendarainya di saat gelap atau di saat panas. Dan beli keledai. Tapi keledai sudah ya, keledai himar darat, keledai ini lebih tai. Arak lebih tai keledai. Kedelai kedua kan. Keledai ini keledai. Ya, kedea ini mari kedea. Baik. Nah, seandainya kata engkau membeli seekor keledai yang engkau kendarai di waktu gelap dan di waktu panas, mana coba dan beli Honda deh. Faqal, maka orang ini menjawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Orang ini mengatakan, tidak menjadikanku bahagia rumahku di dekat masjid. Dia namanya aku demen
balik kule dekat masjid. Ini uridu an yuktaba li mamsyaya ila masjid, karena saya ingin agar Allah mencatat langkah-langkah saya menuju masjid. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan saya ingin juga Allah mencatat langkah-langkah saya di saat saya kembali ke keluarga saya. Subhanallah. Ya, ini tulak tiba keluarga ternyata tercatat ya di naning masjid doang. Ya, tulak dah dicatat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Wahai fulan, sungguh Allah telah mengumpulkan pahala semua itu untukmu. Pahala lekak deh catatnya si Allah, pahala tulak deh wah catatnya si Allah. Sehingga orang ini urang ndek nemele bebalik di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sana dia berumah tetap jauh. Berarti sere jauh balik dengan masjid, sere duit tapi pahala. Karena mana sere jauh kan berarti sere lelah ya. Sere lelah maka sere belit pahala. Dan ini sudah menjadi kaidah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, ajruki ala qadri ta'abuki, kata beliau kepada istrinya Aisyah radhiyallahu. Wahai Aisyah, pahalamu itu sebesar lelahmu. Sekumbe belit lelah beribadah, maka sekedau belit pahalamu. Seri lelah itu dalam ibadah, maka seri belit pahalanya daripada orang yang tidak lelah ibadah. Berdakwah juga demikian. Seri lelah itu berdakwah, seri belit pahalanya. Di sebagian tempat dakwah itu biasa-biasa saja, tidak ada tantangan, tidak ada. Maka pahalanya biasa-biasa saja juga. Di tempat yang lain berat yang namanya dakwah. Ya, akan siap-siap dihalangi begini, dihalangi begitu, di macam-macamin. Luwih tantangannya, sehingga dakwah itu berat. Maka pahalanya juga apa? Besar. Ya. Jadi pahala dari dakwah tergantung beratnya. Sebagian dengan kita kan mundi narak dengar dakwahnya berarti narak mau teh ngente ngene. Tapi lihat seberapa berat maka semakin besar pahala. Luwih para nabi, dia narak pengikutnya. Ada nabi yang banyak pengikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, luwih pengikut. Arak nabi diikuti oleh 10 orang, 9 orang. Ada nabi diikuti oleh 2 atau 1 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Dakan dia narak pengikutnya, tetapi jari nabi menunjukkan dia lebih mulia dari dai-dai yang sekarang yang pengikutnya puluhan ribu. Bahkan sekarang dai 1 juta pengikutnya ruana. Tapi apakah bisa dai mengalahkan kedudukan nabi? Bisa ke? Nggak bisa. Nabi kedudukan manusia tertinggi. Nah, nabi ini jadi nabi ya padahal dia narak pengikutnya. Karena usaha dia di dalam dakwah itu berat. Sehingga tetap dia mendapatkan kedudukan tersebut. Oleh karenanya ya ini menurut secara umum ibadah niki seri berat ta'amalang ya, maka pahalanya semakin besar. Entah dalam berdakwah, entah dalam pendidikan, entah dalam apa saja, semakin berat kita dalam melakukannya, maka pahalanya semakin besar. Nah, di sini orang niki dia berjalan sangat panjang. Ya, maka setiap langkahnya itu bahkan pulangnya semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi juga langkah-langkah kita ini juga. Ini bisa menjadi sumber pahala dari 2 hadis yang kita baca tadi. Kita baca hadis berikutnya mungkin. Masih ada waktu ini?
Masih nggih? Kita baca hadis yang ketiga. Al-hadits ats-tsani wa isyrun, hadis yang ke-22, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 40 tingkatan iman, 40 tingkatan kebaikan. Tingkatan paling atas adalah manihatul anzi. Tingkatan paling atas adalah meminjamkan kambing. Karena meminjamkan kambing, yaitu kambingnya dipinjamkan ke seseorang, kemudian seseorang ini yang melihara dia, lalu bareng munaara susune bebek niki, maka susunya itu menjadi milik orang yang melihara dia. Epene bareng sekedar dapat kambingnya menjadi besar. Namun si melihara ini maunya Nabi air susunya. Ngadasang, ngadasang. Ya, ngadasang, kemudian dapat dia hasil dari ngadasangnya. Nah, manihatul anzi, dia kedudukan kebaikan paling tinggi dari 40 ini. 40 kedudukan. Kedudukan yang 40 itu macam-macam bareng. Masalah misalkan senyum, kemudian bantu orang, menghindarkan batu dari jalan dan lain sebagainya. Ya, tingkatan-tingkatan 40. Paling atas adalah apa tadi? Ngadasang kambing itu. Dengan catatan yang tadi. Ngadasang bebek, ini temu pahala ini. Ya, ini menunjukkan makanya luasnya jalan-jalan kebaikan ini. Kemudian beliau mengatakan, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidaklah seorang yang berbuat melakukan salah satu dari 40 tadi raja al-thawabiha. Ini pertama syarat. Dia melakukannya raja al-thawabiha, mengharapkan pahala dari Allah. Wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan janji Allah. Yang pertama, mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, dia benarkan seduya janji Allah. Illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Melainkan Allah akan memasukkan orang tadi ke dalam surga. Hadits niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, marak ngone yang memotong pohon niki juga akhirnya mengganggu dengan. Maka harus dua ini syarat. Pertama, mengharapkan pahala dari Allah. Ya molong pohon ini karena apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua apa? Percaya kepada janji Allah. Maka masuk surga di akhir. Ketuk-ketik di surga. Ini juga demikian. Ya, dia mengadasang kambing, dia ingin mengharapkan pahala dari Allah, sadu tipak janji Allah, dapat dia ini. Jual beli dia dengan amanah, jual beli dia dengan jujur. Kan dia jujur, ini tujuan mengharapkan pahala dari Allah, beriman, sadu tipak janji Allah. Maka surga dengan jualan itu. Pernah kita baca, mungkin di sini kita baca hadisnya, bahwasanya pebisnis at-tajir as-sadiqul amin, pebisnis yang jujur dan amanah, yuhsyaru ma'an nabiyina was-siddiqin, akan dibangkitkan kelak bersama para nabi dan bersama para siddiqin. Dengan syarat pedagang niki dia jujur dan dia amanah. Untuk apa dia jujur? Dia jujur tujuannya ini mendapatkan pahala dari Allah. Dia jujur tujuannya ini karena dia beriman kepada janji Allah. Arak ke
pedagang yang dia kafir lalu jujur. Arak ke pedagang, kafir pedagang ini lagu jujur. Arak ke arak. Terus apa tujuannya jujur? Akhirnya luwe pembeli nih tujuannya kan. Namun jujur kan dan menaknya itu si pembeli. Ngene. Luwe batin teh. Ngene. Nah iya dengan ini tujuannya jujur. Maka engkah mau nih. Engkah luwe pembeli mau nih. Adapun seorang mukmin dia jujur dalam jual beli, dia amanah dalam berdagang, tujuannya apa? Pahala dari Allah, tujuannya surga, maka dia akan dapat itu. Dia akan dapat surga, dia akan dapat pahala dari Allah. Maka itu pentingnya niat ini. Bapak-bapak juga mencari untuk ibu-ibu balik niatan ini sebagai ibadah. Saya mencari agar dapat pahala dari Allah, agar membenarkan janji-janji Allah. Maka angkul desi memete di luar itu akan menjadi ibadah. Dia sia-sia. Angkul dah bareh nyugulang dengan kantong saya ibu non dia sia-sia. Ibu le balen dah. Pecu mopo, pecu ngorasin, nyepu balik. Apa dah le balik ibu? Nyuapin ka anakno, ngelambin ka anakno. Niatannya sebagai ibadah, minta pahala dengan Allah. Maka itu akan menjadi apa? Sumber pahala. Dengannya si dia masuk surga. Ya niatnya berumah tangga ini, suami melaksanakan tugas dari Allah, istri juga melaksanakan tugas dari Allah. Menara niat ini, tidak berumah tangga. Ya lagu mun lain niat no. Ya ibu akhirnya ya mupu ya ngorasin lagu dinarak niat karena Allah apa nganut ya aku jadi pembantu si sama amakku nih. Ngene. Ya wah tuh kah nasuruh beta pembantu beta ngenes. Ya lagu mun niatan ini untuk ibadah maka dia akan senang melakukan. Suami juga demikian ya, lah ku bekendang pekan ke uli-uli, ya baik hasilnya, ngene. Ya tokol-tokol ya balik karek nang mangan-mangan, nginep-nginep, ngene misalnya. Telah ku be memete di luar, ngene. Itu yang terjadi akhirnya kalau nggak ada niat karena lagu mun barang-barang nang ke ini sebagai ibadah kita, maka rumah itu akan indah jadinya karena suami sedang beribadah. Istri juga sedang beribadah. Dan dia sia-sia. Mau beli luar, dia sia-sia. Kenapa? Karena yang kita cari yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu-ibu dah ngeno. Bare ule. Bapakno bare ngeno. Arak na jauh tenang gitu. Kenapa? Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya sila karing niki doang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja azawabiha wa tasdiqa mau'udiha. Ini sih penting. Dia mengharapkan pahala dari Allah dan membenarkan janji Allah. Ya, maka ini akan adkhalahu Allahu biha al-jannah. Dengan hal ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, niki dia 3 hadis yang kita bisa baca pada malam niki, ya, di mana 3 hadis niki menunjukkan banyaknya pintu kebaikan. Luwih gati langan untuk minta pahala. Bapak-bapak si bedagang karing natur tujuan, maka ini bisa mendatangkan pahala. Ibu-ibu sile bali ibu-ibu kareng atur tujuan ya niatno atur ya apa niatnya ngorasin ini mupu ini nyepu ini atur niat niki maka dia akan menjadi sumber pahala dan masih banyak di sana hal-hal yang bisa menjadi jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Bayarannya niki yang bisa kita baca mudah-mudahan bisa dipahami.
Munara sindiman tepahamin bu tekatuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan. Lanjut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة وأتم مقام محمد arak ke di iman jelas sila mengarak di iman jelas ibu arak di iman jelas ibu silakan. Tadi ngantah kita ke masjid semakin jauh rumah kita. Nggih. Kita ada dua pertanyaan besar. Kami saya Ustaz. Nggih. Saya ini kan dekat masjid rumah saya. Dekat masjid nggih. Jadi kami Petanya masih sejauhan. Nggih. jadi kira-kira mungkin kira-kira Iya. Jadi tentunya yang lebih afdol tempat kita sholat niki adalah masjid yang paling dekat dengan kita. Ya, masjid ini si lebih rapat karena di antara tujuan masjid itu di antara adalah untuk mengokohkan hubungan sosial satu sama lain. Sehingga begitu ndek hadir ya iku ini sakit ke ya oke. Sehingga dari sana bisa kemudian tahu kondisinya, saling bantu dia. Ya, jadi diusahakan satu kampung, satu masjid semua di sana. Nggak bareng satu kampung, kampung A. Ya kampung A, tiba-tiba di kampung B tanda sholat. Jangan, usahakan sholat tetap di kampung A. Ya, untuk tadi karena di antara fungsi masjid, di antara tadi itu untuk membangun hubungan sosial, mempererat hubungan sosial satu sama lain. Berkecuali misal di A ini ya apa karena sunnah tidak diamalkan misal.
lebih je diamalkan di sana meh akhirnya sesuai dengan sunnah ngenteng ngono ketu kita ning B. Maka ini alasan lain tentunya. Ya, atau misal ini di kampung ini ya asal masjidnya itu adalah ini masjid yang besar. Tiba-tiba ada masjid-masjid kecil pihak dengan rapat balai itu, maka tetap ke masjid yang besar. Karena semakin luwih kancan tersolat, maka pahalanya semakin besar. Jadi ndak disengaja meter si jauhan tanpa alasan hanya gara-gara ingin leluian langkah nggak bisa. Maksudnya di sini banyak langkah itu sering ke masjid. Terang yang masjid dan hatinya ini bergantung kepada masjid. Bukankah berarti meter masjid si jauh terus bilin ke siarak deh. Ya, yang ada itulah tentunya lebih utama tempat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, karena tono bareng terbangun hubungan sosial bareng tono di masjid ini. Dan bukan hanya ibadah, malah bukan hanya ngaji, banyak hal-hal yang bisa kita putuskan di saat kita bareng masjid. Akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu baru hijrah sampai Madinah, baru nyampe Madinah, yang pertama kali beliau bahas itu lebih untuk membangun masjid. Ini pertama kali beliau bahas. Saking pentingnya yang namanya memiliki masjid bagi komunitas kaum muslimin. Jadi masjid ini sangat penting bukan hanya untuk sholat, tapi untuk hal-hal sosial lainnya juga sangat dibutuhkan yang namanya masjid. Oleh karena sila muntes sholat, ya kita berusaha sholat di masjid kampung kita yang asli. Ya, kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i sehingga pindah ke masjid yang lain cerita ini. Lalu mun sekedar memperbanyak langkah maka jangan, cukup sholat di masjid kampung masing-masing. Jelas tidak? Memperbanyak langkah ke masjid dengan cara sering-seringnya di masjid. Ya, karang-karangan di masjid. Ya, ndak bareh misal balende nih rapat dengan masjid, lau masjid to bali. Akhirnya luwih langkah aning masjid kaliderin demu sedane mesret sekali kena pertama terus dengan timuk masjid misal. Yuk kan ditambah dengan lau abi kan rapat balende akhirnya luwih langkah ndek nilo kan. Ya, jadi datang sudah seret kerang-kerang, nah itu dia memperbanyak. Bukan ke tawaf ngono bukan. Ya, jadi datang dari pintu terdekat, lalu sering datangnya. Dalam arti zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang. Maka kan otomatis luwih langkahnya. Kalau sering dia bolak-balik datang. Jadi maksudnya perbanyak langkah itu sering-sering datang. Bukan ke apa ngone tawaf kelider bukan. Jelas tidak? Ini yang pertama. Jadi tetap utama, lebih utama sholat di masjid yang dekat dengan kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Kan bisa jauh dulu lah kan balik no. Kayak tanda lurus lebih jauh ngono. Hah? Kemudian jadi bisa selesai selama maghrib ulik dulu. Pas ulik itu meter langan jauhan ngono. Angka marah baru ini angka. Jalani yang terdekat sudah, yang terdekat. Ya, maksudnya duit langkah ke masjid sering-sering ke masjid. Kecuali pas Idul Fitri, Idul Adha memang suruhnya itu mukhalafatu thariq, menyelisihi jalan. Lain lengan terangkat, lain lengan teruli. Karena memang tujuannya syiar kalau itu. Lagu mau ini bilang jalan di masjid ini aja, jalan yang terdekat sudah kita lalui. Ya, jalan semula kita lalui, tapi sering-sering dalam arti jangan uzur dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu maka otomatis banyak langkah itu. Jelas ya, jelas ya, alhamdulillah, wallahu ta'ala. Masih si kedua, kenapa si kedua ini? Tentang berilmu kan jadi tidak bisa ngasih tahu dan baru Mbak, aning balina apa lente?
Aning balena atau balenta? Berarti ida bertemu aning balena. Oke. Oke. Jadi kira-kira kebaikan untuk menuntut ilmu itu kan gagal itu. Gagal itu nuntut ilmu. Terus dia pun pahalanya kenapa? Kan pertama cuma batu kan. Bertemu itu barang batu. Ndek kedua kali lipat justru pahalanya mana? Nah, iya. Masya Allah. Nggih, ida tetu-tetu gin nuntut ilmu atau arah harapan mudahan ku beli kejebatan ku bareng. Hah? Ya, jadi tetu-tetu ingin menuntut ilmu. Lalu di tengah langan spontan Arab batur lama mengajak kita mentelah libalina. Mau kita 2 kali pahala justru mana? Masya Allah. Enggak, kan jawab faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Saya meniatkan kebaikan, tiba-tiba orang yang melaksanakannya maka dapat dia pahala yang sempurna. Berarti sempurna mau nanti arana pahala ngaji no. Tapi kalau sampai benar-benar ngaji sang lipat ganda pahala ngaji no. Ya, jadi niat ngaji lagu ternyata orang gara-gara uzur syar'i mau kita pahala. Si kedua juga undangnya itu. Jawab minta undangannya pahala. Ya, karena di antara hak muslim atas muslim yang lain adalah ijabatul dakwah, menjawab undangannya. Jajak nih tadi balik nih, sila aning balik semanda. Dan tahu teh ya ini ngundang ini benar-benar ngundang. Benar-benar ya demen kita itu gin mentelah di balik ini. Maka ampun tuh si mentelah ini pahala dah ini. Karena ini di antara hak muslim yang lain. Lalu nanti Indonesia ini terkenal isi basa-basi Indonesia ini. Ya, dia terkenal isi basa-basi. Sila mentelah, padahal sekedar basa-basi ini. Ndek nemil yang itu mentelah sebenarnya lalu sekedar basa-basi. Nah, mun tahu ya basa-basi, Syekh Al-Utsaimin mengatakan ditekanggu mentelah. Mun tahu ya basa-basi. Tahu teh basa-basi bertanjak sila ngono maka ditekanggung bagi ini ya terima kasih nanti mau tahu basa-basi lagu mau tahu serius sila nanti ini ngono kan terasa itu ya B basa-basi B serius kan terasa ya begitu kita tahu dia serius maka silakan hadir dapat kita pahala menunaikan hak saudara. Ya, maka bukan tidak basa-basi kan, berusaha belajar untuk tidak basa-basi ini karena bareh sida perasaan batur bareh ya anggap ya serius padahal ternyata ya basa-basi. Maka nanti juga pelayanan kan setengah-setengah bareh dari ini no. Begitu kita basa-basi nanjak dia ternyata milih ya, maka kita akan setengah-setengah melayani dia nanti. Dia orang basa-basi dengan ini. Akhirnya setengah-setengah. Angka kan mau ditemeli mendatangi untuk diri itu betul. Sekedar daning B, nyonya deh cukup wah. Jadi itulah jadi bahasa basinya. Nah, jadi intinya bahwasanya menjawab ajakan seorang muslim ini adalah haknya dia. Sehingga insya Allah double mode pahala insya Allah. Pahala ngaji sempurna, pahala juga menerima ajakan insya Allah. Mudah-mudahan dan mau. Ya, lagu ndak ke waharap niat mudahan nah undang aku dengan Bali dengan tidak ngaji ya jangan seperti itu. Dah jelas wallahu taala. Nggih, silakan tadi. Nggih. Nggih. Jadi tegur ya, tegur ya, ngomong lah. Nah, warna itu tolong cara respon dia. Nggih. Cara respon tolong apakah dapat dia pahala atau
Angka marangone mun dina ikhlas mengharapkan pahala dari Allah ini dinara. Maka dina mau pahala. Remonnya dina mau pahala, mun remonnya dalam arti dia tidak ikhlas. Kurang yang mau pahala. Karena ini harus dia marangone raja asawabiha, mengharapkan pahalanya. Maka jangan dia remon. Maka meneremon kan berarti terpaksa ini. Dia melakukannya karena terpaksa. Di hadis sebelumnya kita pernah baca ya, di bab yang sama, tidaklah seseorang menanam sebuah tanaman. Tiba-tiba ada yang mencuri tanaman itu. Atau ada hewan yang memakan tanaman itu. Melainkan itu akan menjadi sedekah bagi dia. Kita nalak kita pade, tiba-tiba buat akan nasi kedip, maka itu akan menjadi sedekah. Ulama kita menjelaskan selama dia sabar, selama dia Nabi sabar, buat akan pade si kedip, wah takdir, dengan sabar ya. Apaan sabar? Dia jaga tubuhnya ini untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Lisannya ndak menyumpah, awaknya ini ndak ngamuk, atene ndak nemberontak, nerido. Dia harus sabar. Namun sabar, dicuriin dia tanamannya, dimakan tanamannya sama hewan, jadi sedekah dalam selakuan. Nah, alat itu sebiar, seret kejar ke mahal-mahalnya sebiar. Tiba-tiba lantong lulu hilang. Ya 10 hari we jemak gitu panen. Macam-macam cita-cita ini. Lema-lema ketuk buih lantong lulu naleka. Nah, di saat itu dituntut kita sabar, bekah. Wah, takdir dengan Allah. Mulai itu mau. Kemudian lisan jaga. Badan jaga. Nggak balik sampai tono nyumpaknya nak itu selaku aran-aran hewan apa kebun binatang buat suhul misal selaku tendang teng waktu berarti dikenakan ini lisan nyumpak terus ate sili ya Allah kan tiang kene deh ya Allah padahal pacun tiang sholat pacun tiang ngaji kan tiang kene deh berarti hatinya tidak disabarkan menemberontak marah ini urung yang mau. Ini juga demikian sambil ngeremon, aduh, Allah ngelapor misalnya sambil ngeremon dia ikhlas, urung. Jadi dia akan dapat pahala di saat dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas di dalam melakukannya. Bedenasihatin ya, aku desi molong ini beli pahalanya sebenarnya ini. Dengan catatan daharpang benar-benar harap pahala dari Allah beli pahala ini dia sia-sia molongnya ya supaya ya tidak justru dia rugi dunia rugi akhirat rugi dunia bukan jadi lulun rugi dunia rugi akhirat dia nemu pahala ya nasihatin dia supaya tidak rugi dunia dan lulun rugi dunia rugi akhirat dia nemu pahala ya nasihatin dia supaya tidak rugi dunia dan jelas salamnya wallahu harap ibu-ibu cukup pahalanya ibu nggih alhamdulillah sila terakhir ini Pohon tadi ada ya masya Allah iya jadi bisa jadi Ustaz jadi buah-buahan misalkan nggih lapangannya kan kasih bro liwat lengan pempangna liwat lelangan nggih langan ini ya terus ini bau sih dengan dulu ya dengan bisa liwat langan nanti tuh bekatuan pohonnya sing ngepeang angka berarti pohonnya sing ngepeang ide ngepeang pohon berarti apa arana buah ini buah pohonnya pohon deida berarti dengan ngepeang buah dia tekanggo itu sembarangan dulu ya karena Arab pemilik ini
Ya, maupun menjulur dia ning tanah umum, lalu kan pohonnya sih ngepiang, ya ngepiang, siapin pohon. Ya, maka ndak terbau ya, ndak bau ya. Badak ipin balik, pulan, no, kita buatnya subul no, amanang ya, ngono. Dan ini nengka pempang dia sudah mengambil bagian umum, sedih ya. Ya, jadi larang dia yang liwat aning bagian umum. Karena bagian umum ini dia bawa dong sampai atas, ke kepemilikan sampai langit kepemilikan. No. Sebagaimana di tanah ini nggak boleh kita mengambil sejengkal tanah ini, demikian pula di langit kita kanggo kena bersejengkal. Tok teh no liwat, wah ndek nele tanah dia tok nine no polong ya. Bukan hanya pohon, ini udah termasuk spanduk, genteng atau apa ini tema yang tempat umum suruh dia sedih ya dia ini. Nggih. Ya, ini karena kan nangkep penirisan kadang-kadang semeter penirisan. Bukti langan akhirnya seret pilih penirisan tolok meja seret pedagang liwat kendaraan dia langan tolong langan ngene halang ini nggak liwat padahal ini hak jalan luwih ngono di setiap kampung ngene masalah di setiap kampung ya jadi jadi ada yang sekedis gue orang bahkan jadi tempat parkir pribadi akhirnya banyak di setiap kampung ini masalah. Makanya di sini seperti yang kita bilang sebelumnya munwah berkaitan dengan kepentingan umum. Jalan umum itu kepentingan umum, maka waliul amr harus segera bertindak. Laporan aning waliul amr, kepala desa, laporan tipe kadus dan sebagainya, ia turun tangan mengamankan, nih, wah lebih ini, penirisannya lebih, pohonnya lebih, tolong ya cukup sudah ini. Ia baru keputusan. Nggak kayak jadi tetangga no, terus dia langsung semomo jangan. Justru bin beswal bareng jari ini. Kalau ada seperti ini ke waliul amr pada kepala desa. Coba ke kita ini kan mengambil area umum nih, ngono. Nanti dia kemudian yang memberi keputusan. Termasuk ini udah buah ini. Mau dia tebau itu ada ipin buah, ada kepala desa. Kan pohon wah taman jalan umum ini suruh meriri ya. Jangan gara-gara alasan itu terus semilih-milih baik buah dengan dak. Wah, balik baiknya pauknya di sekitar rurungnya balik dalam balik gue baiknya balik akhir. Offset dari itu kan. Jadi intinya bahwasanya pemilik dari buah itu sudah jelas pemiliknya siapa. Ampun si lolos saling jalan umum, ya ini berarti dia yang salah. Jangan sampai kita kemudian menghalalkan hak dia gara-gara kesalahan itu jangan. Suruh yang baiknya buahnya, polong pohonnya karena sudah melewati ya hak dia sudah masuk kepada hak orang lain. Mudahan jelas nggih. Atau misalnya dia masuk di halaman rumah kita. Nah kan orang badak ya. Dia halaman rumah kita kan pohonnya dia ini badak ya. Pohon dia udah liwat offset wah awet ya. Ya ndak jangan ada di tanahku untuk kanggo terkenal. Ya ndak gara-gara sus beli-beli jangan jelas pohonnya tetangga ini. Kan ngono arana pauk niki pauk tetangga arana kan. Maka haknya dia nggak boleh kita. Ini kamu baik ya. Cuman ya tetangga yang seperti itu menepanin benetanjak tetangga sebelah hendak ke. Karena meneburik lawan pauk misal atau kan kadang-kadang terigediangan yang tetangga kesalahan aja sebenarnya itu. Nah untuk kafarat itu bukan begitu panen tanjak setengah. Nah ide ke wah kepanen sekeranjang lebih nih 2 kilo 3 kilo menarak ge ada yang tarik atau apa reda itu deh ngentes kan. Ya kita sebagai tetangga. Nah kalau ini terjalin semua aman nih. Lalu mau terjadi hal-hal yang masih menyakitkan tidak bisa disepakati oleh kedua tetangga, laporkan ke waliul amr. Ndak jangkan semina-mina. Ya, mudah-mudahan jelas ini insya Allah. Jelas insya Allah nggih, jadi medender ruana langsung ngandong medender ruana ini. Ya bergerus-gerus ruana ini. Ya, harus jaga kedamaian niki.
Karena keamanan ini luar biasa manfaatnya. Ya. Baik, wallahu ta'ala. Nah, ini ada hadiah ini. Masya Allah. Bapak-bapak juga ini apa? Santri aja ini. Oh iya, alhamdulillah. Siap-siap santriwati yang di luar. Masya Allah. Tadi sudah kita baca 3 hadis. Mana santriwati? Tanya deh, lawangnya, tanya coba. Sila, lawangnya tahu nih. Ya, lawang tahu nih. Tang mau nang ke? Atau menjawab mau ya. Baik, tadi sudah kita baca hadis. Ya, banyaknya jalan kebaikan. Di antara jalan-jalan kebaikan itu apa di antaranya sudah kita baca tadi? Nah, ada yang tahu jawabannya? Nih, yang baju putih. Paros namanya? Hah? Umair. Apa di antara perbuatan yang mendatangkan pahala tadi yang kita baca tadi? Nanti aja ini sakit mata ini. Karena kita bisa pitai ini. Ayo. Ada yang lain yang jawab? Ada yang lain? Atau pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain. Tadi di awal-awal kita sudah sebut keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan duduk di majelis ilmu. Apa di antara keutamaan itu? Ayo Muzakir, apa di antara keutamaan itu? Yang banat, ada banat? Banat. Ada yang bisa jawab? Di antara keutamaan duduk di majelis ilmu. Panjang tadi hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya. Ada di sana disebutkan. Ayo. Mati tuh dan kejengan. Apa pertanyaanmu ke yang lain nih? Coba tayang dulu pertanyaan. Berapa hadis yang kita baca tadi? Berapa hadis kita baca tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Berapa hadis kita baca tadi? Angkat tangan. Berapa? 3 hadis. Alhamdulillah. Fadhal. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua. Hadis pertama tadi. Apa secara umum masalah apa tadi hadis pertama? Ayo banyak mungkin bisa jawab. Tentang ceritanya siapa tadi itu? Hadis pertama. Ada sebuah qabilah namanya kita sebut tadi. Qabilah apa itu? Qabilah Apitaike. Ini apa namanya? Bagi kedok namanya? Mungkin qabilah bagi kedok mungkin. Ayo, qabilah apa namanya tadi kita sebut? Yang bisa angkat tangan. Qabilah apa? Ada bani-baninya tadi. Langka jangan. Angkat tangan? Apa? Qabilah apa namanya? Bani Salama. Masya Allah. Siapa namanya ini? Faras. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ibn Syekh. Ini Syekh Faraj. Baik, Syekh Mahjun. Baik. Kemudian tadi tentang hadis seseorang yang rumahnya paling jauh di kota Madinah. Rumahnya paling jauh. Maka dia akan datang ke masjid dengan insya Allah dengan pahala paling besar. Ada sebuah kaidah dalam hal ini kita sebut tadi.
Ya, semakin begini maka pahalanya semakin besar. Apa kaidah tadi? Ayo, antara banat atau banin. Masih ingat nggak kaidahnya? Semakin begini maka pahalanya semakin besar. Kita bilang gitu. Ayo, banat dari kelas berapa sampai kelas berapa itu? Sampai SMP, ada yang SMP. Nah, insya Allah SMP paham deh pertanyaan ini. Semakin begini, maka pahalanya semakin besar. Di sini ada yang SMP? Nah, ini SMP. Tapi dia sakit matanya ini saat agaknya kurang fokus deh. Ayo, apa tadi kaidahnya? Semakin begini, maka pahalanya semakin besar. Nggak sakit ngelas tadi ini. Ayo. Baik, sekarang kita ganti ke soal yang lebih umum lagi. Soal yang lebih umum. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sekarang asyhadu an la ilaha illallah ada rukunnya. Apa rukun la ilaha illallah? Apa rukunnya? Ayo. Yang mana ada rukun la ilaha illallah. Salat kan ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji, zakat. Nah, sekarang la ilaha illallah ada rukunnya. Apa rukun la ilaha illallah? Ayo. An-nafyu wal itsbat. Masya Allah, mumtaz. Apa arti an-nafyu? Meniadakan. Apa arti al-itsbat? Menetapkan. Dari la ilaha illallah mana lafaz meniadakan? La ilaha. Mana lafaz menetapkan mana? Illallah. Maka ya dia dua rukun la ilaha, yaitu ini dia an-nafyu, illallah, al-itsbat. Fadhal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Umair. Kelas berapa Umair? 8. Kan udah baru. Kan biasa. Kelas 2 SMP berarti ya, kelas baru. Baik, terakhir. Tadi rukun la ilaha illallah, sekarang rukun Muhammad Rasulullah. Apa rukunnya? Saya kasih bocoran, 2 juga rukunnya. Apa yang 2 itu? Kanan kayaknya. Ayo, tadi la ilaha illallah 2 rukunnya. Sekarang Muhammad Rasulullah 2 rukun. Gimana Banat? Baik. Nyerah rukunnya, yaitu dia itu adalah abduhu wa rasuluhu, meyakininya sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Harus dua-duanya diyakini. Dia itu sebagai hamba Allah, maka dia bukan yang disembah, tapi dia penyembah. Ya, dan dia itu adalah yang kedua, dia utusan Allah. Apa pertanyaan? Pertanyaan pamungkas ini sekarang terakhir. Apa pertanyaan? Apa biasa dibahas kan? Fikih atau apa pembahasan biasa? Bacaan sholat. Bacaan sholat. Ayo, alhamdulillah. Untuk SD ini, khusus untuk SD. Ini apa SMP? SD juga. Ayo, Banat belum ini, banin terus saya dapat ini. Ngantuk ruangan. Ayo Banat. Apa kita tanyakan Banat? Sebutkan kita bacaan doa istiftah. Ada yang hafal? Doa iftitahnya. Ada yang hafal? Masya Allah. Ayo. Siapa namanya ini? Akila. Masya Allah. Fadhal. Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika
Masya Allah, barakallahu fiik. Sini dapat hadiah. Ya, dan saya tambah lagi hadiahnya karena paling panjang jawabannya ini. Ayo, fadhal. Barakallahu fiki, Masya Allah. Barakallahu fiki, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, para jamaah, niki dia mungkin yang bisa kita paparkan pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.